Sejak beberapa abad yang lalu, pulau-pulau yang membentang luas ini telah menjadi saksi bisu dari keragaman budaya, bahasa, dan kearifan lokal yang memikat. Namun, belenggu penjajahan yang berkepanjangan menghiasi lembar sejarah hitam di tanah air Indonesia. Di tengah tekanan dan penindasan yang meluas, semangat akan persatuan dan kemerdekaan mulai menggelora di kalangan masyarakat Nusantara. Dan dari bara semangat itulah lahir sebuah negara yang teguh berdiri dan kita kenal dengan sebutan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti bunyi pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Proses terbentuknya NKRI tidaklah mudah. Ia merupakan hasil dari keringat, air mata, dan darah para pahlawan-pahlawan yang berjuang tanpa kenal lelah selama kurang lebih 350 tahun lamanya. Para pemuda pemberani dari berbagai pelosok Nusantara menyatukan tekad dan semangat dalam kebangsaan dan keinginan bersama untuk merdeka dan melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam panggung yang megah, proklamasi kemerdekaan Indonesia ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, menggetarkan bumi Nusantara menjadi tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada alinea keempat disebutkan ada 4 tujuan berdirinya negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4 tujuan di atas bukanlah catatan di atas kertas belaka, tetapi harus ada usaha yang dilakukan. Memenuhi tujuan negara dan melindungi setiap bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia, hak-hak warga negara yang terpenuhi menjadi patokannya. Sebagai negara demokrasi, rakyat memiliki hak asasi sebagai manusia untuk mendapatkan pekerjaan serta mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan hak-hak yang dimiliki juga. Datanglah kewajiban yang berasal dari hukum, peraturan, kontrak, ataupun perjanjian tertulis lainnya, serta tanggung jawab yang berasal dari norma-norma sosial, moral, dan nilai-nilai individu lainnya. Namun, perjalanan menuju keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tidaklah tanpa rintangan. Untuk itu diperlukan kerja keras dan komitmen dari seluruh rakyat Indonesia dalam menjaga NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan keberagaman melalui pengalaman semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dengan menjunjung tinggi semangat gotong royong, kita dapat mengatasi perbedaan dan konflik dengan cara yang damai dan konstruktif. Selain itu, pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia juga menjadi langkah strategis dalam menjaga keutuhan NKRI. Karena dengan adanya keadilan ekonomi, potensi konflik dapat terhindar dan stabilitas negara dapat terjaga dengan baik. Dengan begitu, kita akan menuju masa depan yang lebih cerah, di mana NKRI tetap berdiri dengan kokoh, berdiri sebagai tempat kita untuk beradu nyali, bercita-cita, dan berbakti kepada tanah air kita tercinta, Indonesia.